يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصرف أم العلوم والنحو أبوها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsani al-lughati fil alam wa ja'alaha min lughatil Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsani wa afsahil lisani kalaman. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari materi daripada as-sarf atau al-i'lalu pada al-qa'idatu tsaminatu, kaidah yang ke-8. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-i'lalu dengan judul Al-Qa'idatu Tasi'atu, kaidah yang ke-9. Perhatikan kaidah yang ke-9 ini daripada kaidah yang akan kita bahas. Al-Qa'idatu Tasi'atu, kaidah yang ke-9, idza laqiyatil wawu, apabila laqiyatil wawu, bertemu wawu, wal ya'u, dan ya, as-sakinatani, yang sukun keduanya, waw dan ya tersebut, biharfin sakinin, dengan huruf yang sukun, biharfin sakin akhar, dengan huruf sukun yang lain, hudhifata, maka waw ataupun ya tersebut dibuang keduanya. Seperti contoh kalimat sun, sun wasir, sun wasir, dari kalimat sana yasunu, dari kalimat sarah yasiruh, kemudian dijadikan bentuk daripada sighatu fi'li amrin, yakni sun wasir. Sun wasir asluhuma uswun wa isyir, yakni bentuknya adalah uswun wa isyir. Kenapa tidak kemudian sun diwazankan kepada fi'il mudhari'? Karena ketika sun langsung diwazankan kepada fi'il mudhari', maka dia tidak menemukan wazan, tidak ada wazan full atau wazan ul. Maka bentuk daripada sun adalah bentukan daripada i'lal. I'lal di sini adalah menghilangkan bagian daripada kalimat-kalimat yang memberatkan ketika diucapkan. Kemudian jadilah bentuk sun ini setelah dilakukan sebuah pengi'lalan itu sendiri. Karena tujuan daripada i'lal adalah untuk mendapatkan keringanan ketika mengucapkan kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab. Perhatikan sun, proses daripada sun itu sendiri. Sun asalnya adalah uswun. Perhatikan kalimatnya adalah uswun, berwazan apa? Uf'al. Kemudian bagaimana proses daripada uswun? Uswun ini nukidat harakatul wawi, dipindah harokat waw ila ma qablaha, kepada huruf sebelumnya, yakni dhammah di sini dipindah pada huruf sebelumnya. Apa huruf sebelum daripada waw? Huruf sebelum waw adalah sukun. Hurufnya adalah shad yang berharokat sukun. Jadi dia dipindah alasnya litaharrukiha. Litaharrukiha. Karena berharokatnya. Ada kalimat wasukuni, dan sukun harfin sahihin, huruf sahih. Shad ini adalah huruf sahih. Qablaha, sebelum daripada waw. Alasannya kenapa kemudian dipindah? Daf'an lithiqalih. Karena untuk mencegah beratnya ketika mengucapkan kalimat daripada uswun, maka dhammahnya waw dipindah ke huruf sebelumnya yang sahih. Maka kemudian ketika dipindah, alasan karena dia berharokat, maka kemudian dia dipindah. Maka kemudian jadilah apa? Uswun. Setelah dhammah daripada waw dipindah ke huruf shad, maka kemudian bentuknya menjadi usun. Waw sukun,
ketika dia dipindah kepada huruf sebelumnya. Perhatikan kalimatnya, dari uswun menjadi usun. Kenapa menjadi usun? Karena harokat waw sudah berpindah pada huruf shad, maka kemudian dibaca menjadi usun. Faltaqas sakinani, maka bertemulah dua sukun, yakni sukunnya waw, wahumal waw. Dua sukun tersebut adalah sukunnya huruf waw, wa nunuh, dan sukunnya huruf nun. Fahudhifatil waw, maka dibuanglah huruf waw daf'an liltiqa'is sakinaini, untuk mencegah bertemunya dua sukun. Maka ketika kemudian waw dibuang, ketika dia bertemu dengan huruf sukun, yakni sukunnya waw dan sukunnya nun, maka jadilah dia menjadi bentuk usun. Menjadi bentuk apa? Usun. Setelah menjadi bentuk usun, apakah sudah berubah menjadi sun? Belum. Perhatikan, menjadi usun. Setelah menjadi usun, bagaimana kemudian? Tsumma hudhifat hamzatul wasli, kemudian dibuang hamzah wasal. Perhatikan, hamzah di sini u dikatakan dengan hamzah wasal. Alasannya li'adamil ihtiyaji ilaiha, karena tidak lagi dibutuhkan ketika terjadi pembuangan huruf waw di dalam kalimat usun itu sendiri. Maka setelah hamzah wasal dibuang, maka jadilah bentuknya menjadi usun, menjadi sun, menjadi sun. Sun, uswun, usun, usun, sun. Maka sun ini bentukan daripada bentuk-bentuk perubahan dari uswun, usun, usun, maka menjadi sun. Dan sun ini bentuk kalimat yang masyhur dalam percakapan kita sehari-hari. Sama dengan kita mengatakan qala yaqulu qul. Qul aslinya uqul, usul, ukul, kemudian menjadi ukul, maka menjadi qul. Selanjutnya masuk pada i'lal sir. Sir i'lalnya adalah sama dengan uswun, isyir. Berwazan apa? If'al. Nukilat harakatul ya'i, dipindah harokat ya yang kasrah ila ma qablaha, kepada huruf sebelumnya, litaharrukiha, karena berharokatnya huruf ya, wa sukuni harfin sahihin qablaha, dan sukun huruf sahih sebelumnya, daf'an listiqali, mencegah apa? Mencegah beratnya ketika mengucapkan kalimat isyir. Maka ketika kemudian dibentuk daripada isyir, yakni dipindah harokat huruf ya, maka bentuknya menjadi isyir. Menjadi apa? Isyir. Faltaqat sakinani, maka bertemulah dua sukun. Sukun apa? Wa humal ya'u warra'u. Dua sukun itu tak lain adalah huruf ya dan huruf ra. Maka kemudian bagaimana prosesnya? Fahudhifatil ya'u, maka dibuang ya-nya. Dibuang ya-nya isyir. Supaya apa? Daf'an liltiqa'is sakinin, untuk mencegah bertemunya dua sukun. Kenapa huruf ya yang dibuang bukan huruf ra? Menjadi pertanyaan, mengapa huruf ya yang dibuang bukan huruf ra? Alasannya apa? Karena huruf ya di sini menjadi bagian daripada huruf illat. Maka ketika bertemu dua sukun, yang pantas untuk dibuang adalah huruf illat. Huruf illat antara adalah ya, waw, dan alif. Termasuk di sini dalam i'lal isir. Kemudian menjadi apa? Isir. Ketika menjadi isir, thumma hudhifat hamzatul wasli li'adamil ihtiyaji ilaiha. Maka kemudian dibuang hamzah wasal karena sudah tidak lagi dibutuhkan di dalam bentukan kalimat isir. Maka jadilah setelah akhir menjadi sir. Menjadi sir. Sir, isyir, isir, isir, kemudian menjadi sir. Inilah proses daripada i'lal itu sendiri. Kita masuk pada tempat untuk mengetahui di mana bentukan daripada isir ini sendiri. Aina waqa'a hadzal misal, di mana terletak contoh-contoh di dalam kaidah 9 ini. Waqa'a hadzal misal, terletak misal ataupun contoh di dalam kaidah 9 ini fi sighati fi'li amrin, di dalam sigha fi'il amr, min bina'il ajwa fil wawi
daripada bina ajwaf wawi awil ya'i atau ya'i. Ini tempat daripada contoh kaidah yang ke-9 ini. Selanjutnya kita masuk pada at-tatbiqu fil i'lal. Praktek di dalam i'lal. Fi'lu amrin min sighati bina'il ajwafil wawi. Perhatikan. Sun asluhu uswun. Sun asalnya adalah uswun ala wazni uf'ul, berwazan uf'ul. Nuqilat harakatul wawi ila ma qablaha litaharrukiha, dipindah harokat waw kepada huruf sebelumnya litaharrukiha karena berharokatnya huruf waw, wa sukuni harfin sahihin qablaha, dan sukun huruf sahih sebelumnya, daf'an lithiqalih, mencegah terjadinya beratnya pengucapan. Fasarah usun, maka menjadi usun. Faltaqas sakinani, maka bertemulah dua sukun, humal waw wan nunu, waw dan nun. Tsumma hudhifatil waw, kemudian dibuang wawnya, daf'an liltiqa'is sakinaini, mencegah bertemunya dua sukun. Fasara usun, maka menjadi usun. Tsumma hudhifat hamzatul wasli, kemudian dibuang hamzah wasal, li'adamil ihtiyaji ilaiha, karena tidak membutuhkan lagi kepada hamzah wasal, maka menjadi fasara sun. Masuk pada fi'lu amrin min sighati bina'il ajwafil ya'i. Sir asluhu isir, sir asalnya adalah isir, ala wazni if'il, berwazan if'il. Nukirat harakatul ya'i, dipindah harakat ya ila ma qablaha, kepada huruf sebelumnya, litaharrukiha karena berharakatnya huruf ya, wa sukuni harfin sahihin qablaha, dan sukun huruf sahih sebelumnya, daf'an lisiqali, mencegah beratnya pengucapan. Fasara isir, maka jadilah isir. Faltaqas sakinani, maka bertemulah dua sukun. Apa dua sukun tersebut? Humal ya wa ra'u, kedua sukun tersebut adalah huruf ya dan ra. Tsumma hudhifat hamzatul, tsumma hudhifatil ya'u, kemudian dibuang ya-nya, daf'an liltiqa'is sakinaini, mencegah bertemunya dua sukun. Fasar isir, maka jadilah isir. Tsumma hudhifat hamzatul wasli, kemudian dibuang hamzah wasal, li'adamil ihtiyaji ilaiha, karena tidak membutuhkan lagi kepada hamzah wasal. Fasara sir, maka jadilah sir. Masuk pada at-tatbiqu fil i'lal, praktek di dalam i'lalnya. Jadi antum masuk pada at-tamrin. Itili misalan wahidan min al-qa'idati tasi'ah, berikanlah satu contoh dari kaidah yang ke-9. Min sighati fi'li amrin, dari sighah fi'il amr, min bina'il ajwafil wawi, dari bina ajwaf wawi, awil ya'i atau ya'i. Silakan beri satu contoh dari bina ajwaf wawi, satu contoh dari bina ajwaf ya'i. Silakan antum kerjakan daripada kaidah yang ke-9 ini, dan kita menyisakan 10 kaidah lagi, dan insyaallah kita akan menyelesaikannya dengan baik insyaallah. Ikuti perkembangan daripada materi daripada al-i'lal ini dari kaidah pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya sampai kaidah 9, supaya antum bisa memahami materi i'lal dengan baik. Sampai di sini pertemuan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي. Bergantilah ilmu yang engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang